Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online mata kuliah e-commerce ya, Universitas Telkom untuk pertemuan ke-14. Sebelumnya jangan lupa untuk pengabsenan seperti biasa, jangan sampai ketinggalan. Linknya sudah ada. Kemudian untuk materi bisa kalian akses di Classroom. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan pertemuan ke-14 ya. Pembahasan kita adalah transaksi e-commerce. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Seperti biasa sudah saya share di Classroom untuk bisa menjadi bahan belajar ataupun untuk pengembangan dalam materi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk pertemuan kali ini yang ke-14 untuk mata kuliah e-commerce. Pokok pembahasan kita adalah transaksi e-commerce ya. Nah, untuk tipe transaksi e-commerce ini nanti ada
kita bahas subbabnya adalah open market, aggregation, integration, dan alliance. Nah, ini ada 4 poin yang akan kita perlu bahas nanti ya. Oke, mungkin bisa segera kita sebentar. Kita mulai saja ya. Ini untuk open market, kemudian ada aggregation, integration, ada alliance dalam e-commerce ya. Kita mulai keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama ada aspek kontrol, itu menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entitas yang memimpin dan mengkontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidak. Jika ada, maka komunitas tersebut bisa dikatakan memiliki ciri hierarkikal ya. Jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen atau self-organizing. Jadi di antara 4 tadi mengenai open market, aggregation, integration, alliance ini apakah ada yang mengontrol dalam suatu transaksi bisnis? Kalau memang tidak ada, berarti itu namanya self-organizing. Kalau ada salah satu misalkan, jadi keempat tersebut ada, itu berarti masuk ke hierarkis ya, bisnis transaksi hierarkis. Oke, untuk yang kedua ada aspek ketergantungan proses atau value integration, menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entity yang sangat erat, high atau tidak, low. Seperti itu ya. 2 perspektif dalam komunitas transaksi komersial untuk bisnis e-commerce. Untuk komunitas bisnis elektronik, yang pertama ada open market community. Nah, komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional atau agora, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Ini open market community ini versi elektronik dari pasar tradisional ya. Nah, seperti ini. Pembeli di sini ke penjual, pembeli ke penjual. Nah, ini pembeli langsung ke penjual ya, ini masuknya ya. Dan yang kedua ada aggregation community. Pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi antara produsen dan konsumer, penjual dan pembeli. Nah, ini ada sebuah perusahaan yang memimpinnya sebagai mediatornya. Nah, ini masuk ke aggregation community, komunitasnya. Nah, ini seperti ini. Jadi sebagai agregator dia, misalkan di sini ada penjual, kemudian ada pembeli. Nah, ini buyer sama seller ini ada yang menengahi, ada yang sebagai mediatornya, jadi melalui agregator di sini ya. Ini adalah aggregation community. Kemudian ada value chain community. Kata value chain ini di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut, competitive advantage ini ya, Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien, seperti halnya pada komunitas aggregation. Itu adalah value chain community ya, bisa dipahami kembali nanti. Nah, ini ada integratornya antara pembeli dan penjual, dia semacam seperti aggregation tadi aja sebagai mediator. Dan ada alliance community. Nah, dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal
dan virtual karena sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangannya yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, diistilahkan sebagai value space. Ini lebih ke bebas ya kalau bisa, untuk bahasa mudahnya itu tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan untuk alliance community ini. Jadi bermacam-macam ya, tadi ada 4 dari untuk komunitas ya, komunitas dalam transaksi penjualan di e-commerce. Sini ada value space, ini tidak ada peraturan, bebas. Nah, untuk sistem pembayaran dengan sistem pembayaran elektronik online, setiap dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alat pembayaran yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Ini sesuai dengan masing-masing dari e-commerce tersebut ya, menggunakan sistem pembayaran online seperti apa. Misalkan e-pay, money, itu macam-macam ya, menggunakan ada yang menggunakan kartu kredit dan lain sebagainya. Itu harus dilihat keabsahannya sebelum nanti barang dikirim ataupun diambil oleh si pembeli. Kemudian ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi. Ini memang ada yang sebagai offline-nya, mungkin hanya untuk transfer saja, tapi tidak ada sistem pembayarannya, itu tidak ada pihak ketiga. Jadi langsung antara penjual dan pembeli itu saling sama percaya saja, mungkin seperti itu, baru nanti barang dikirim atau diambil, seperti itu ya. Nah, pembayaran dengan menggunakan media elektronik merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Ada berbagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment tadi. Antara lain ada standar set Mondek ya. Kemudian ada electronic money, ini yang sering kalian gunakan mungkin pada saat kalian menggunakan e-commerce ya, dalam berbelanja menggunakan e-cash, DigiCash, CyberCash, IKP. Virtual wallet juga sering kita jumpai ya, EMV, electronic purse. Kemudian credit and debit on the internet, virtual, kartu kredit mungkin. Kemudian internet banking beserta grup yang terlibat di dalamnya seperti kelompok Open Financial Exchange yang dimotori oleh Check Free Corporation, Intuit, dan Microsoft beserta institusi finansial lainnya. Kemudian stock and trading, ada smart card, introducing clip ISO 7816 beserta seluruh bagian partnya, Java Card, Open Card Framework. Ini ada beberapa ya cara untuk bertransaksi dalam e-commerce itu. Nanti untuk mungkin lebih jelasnya silahkan kalian cari tambahan ya, pengembangan dari misalnya standar set Mondek itu penjelasannya seperti apa sih. Agar lebih tahu lebih, silahkan tugas kalian untuk menjabarkannya, menambahkan di mencari dengan di Google, di buku maupun yang lain. Kemudian ada yang berikutnya, regulatory issues, internet economic, digital money, internet payment protocol, APOS protocol. Kemudian ada micro payment, electronic check, kemudian limitation of traditional payment instrument. Nah, ini banyak sekali ternyata untuk sistem dari pembayaran atau payment, electronic payment ya, untuk e-commerce itu tidak hanya 1, 2, 3 saja, masih ternyata banyak sekali untuk cara dalam pembayaran tersebut di dalam transaksi e-commerce ya. Macam-macam dari sini nanti bisa kalian kembangkan kembali ya. Regulatory issues misalnya itu apa sih, tujuannya apa, dan kemudian penjelasan lebih lanjutnya apa untuk mengenai transaksi
payment ya tadi ya. Kemudian ada security, requirement, authentication, privacy, integration, non-reputation, safety. Ada single key, symmetric encryption. Kemudian ada electronic credit card, ini yang paling sering kita jumpai ya. Encrypted payment, high level security and privacy. Kemudian ada electronic cash, ini juga sering mungkin kalian gunakan juga ya. Ada electronic payment card, smart card ya, itu juga sekarang sudah musim ya, banyak sekali untuk di kita, walaupun baru beberapa mungkin yang menggunakannya. Kemudian ada three party payment system ya. Ini adalah sistem pembayaran, beberapa sistem pembayaran yang ada dalam e-commerce ya. Nanti bisa kalian jabarkan ya. Ini saya memberikan contoh-contohnya, jenisnya, nanti penjelasan lebih lanjut silahkan kalian tambahkan sendiri. Jadi misalkan ada electronic cash, ini tidak saya jelaskan detail, itu nanti bisa saja saya berikan soal mengenai hal itu ya, penjabarannya. Jadi kalian wajib untuk mengembangkan materi yang dari saya ini, yang belum saya jelaskan lebih detail silakan ditambahkan, nanti bisa saja menjadi soal dalam saat ujian nanti, seperti itu ya. Dan untuk bahannya nanti bisa kalian ambil download di Classroom untuk sebagai bahan nanti untuk pengembangan ataupun bahan belajar dalam mempersiapkan ujian nantinya juga. Ya, seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Saya rasa mungkin cukup selesai ya. Oke, sistem pembayaran untuk pertemuan ke-14 hari ini ya. Jangan lupa untuk pengabsenan juga jangan sampai kelewatan ya, karena pengabsenan secara online, jadi saya tidak bisa membantu apabila kelewat tidak absen ya. Itu sudah by system terkunci, saya tidak bisa memperbaruinya. Kalau untuk materi sendiri di Classroom itu bisa kapan saja ya. Misalkan hari ini belum bisa mendownloadnya, mungkin besok masih bisa, seperti itu. Dan untuk nanti semuanya ataupun ujian nanti akan saya informasikan kembali pada saat menjelang ujian ya, karena ini baru pertemuan ke-14, masih ada 2 pertemuan lagi, kemudian barulah nanti kita adakan ujian untuk akhir semester ya, mengenai mata kuliah e-commerce itu sendiri. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan untuk kita semua dalam hal transaksi e-commerce ya. Di mata kuliah e-commerce ini sistem pembayarannya, fungsinya, dan lain sebagainya sudah saya jelaskan begitu detail ya mungkin ya, walaupun belum terlalu lengkap karena ini poin-poinnya saja. Nah, untuk melengkapinya silahkan kalian tambahkan, dikembangkan sendiri mengenai yang saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.